Ketika Nabi Musa berkata kepada Fatahu, kepada pemudanya itu, kepada pembantunya, kepada muridnya, itulah Fatahu siapa? Yusha bin Nun. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku akan terus berjalan ya, meskipun bertahun-tahun sampai aku bertemu tempat pertemuan dua lautan. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Kisah seorang nabi yang mulia yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, dan beliau adalah nabi yang melanjutkan tugas tongkat estafet dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ya. Adapun nama beliau sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Yusha bin Nun bin Afarim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam. Sehingga dari sini bahwasanya Yusha bin Nun dari keturunan Nabi siapa? Nabi Yusuf ya. Yusha bin Nun bin Afarayim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan dia adalah seorang nabi yang disepakati oleh seluruh ahlul kitab ya. Seluruh ahlul kitab bersepakat dia seorang nabi. Ada nabi-nabi yang diperselisihkan ya. Ya, seperti Nabi Daud, dia nabi atau bukan, diperselisihkan oleh para ahlul kitab ya. Terutama nabi-nabi setelah Nabi Musa. Bahkan sekelompok dari ahli kitab yaitu Firqah Samirah, mereka tidak mengakui seorang nabi pun setelah Nabi Musa alaihissalam kecuali Yusha bin Nun alaihissalam. Adapun selain Yusha bin Nun tidak diakui oleh ahli kitab dari Firqah Samirah tersebut ya. Namun Yusha bin Nun disepakati. Kenapa disepakati? Karena dia termaktub dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama, jadi kalau kita buka Bible, ini Bible ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Yang merah ini perjanjian yang ininya merah, perjanjian lama baru, ini perjanjian apa? Baru, perjanjian lama. Perjanjian lama isinya Taurat dengan beberapa seperti kitab sejarah dan yang lainnya. Nah, Yusha bin Nun disebutkan dalam perjanjian lama. Bahkan dalam Taurat, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Keluaran, dalam kitab Ulangan ya. Disebutkan tentang Yusha bin Nun. Kemudian setelah Taurat dari 5 kitab tersebut atau 5 surat tersebut, datang juga surat namanya surat Yosua. Surat apa? Yosua. Jadi mereka kalau dalam Bible namanya Yosua bin Nun. Yosua bin Nun. Kalau kita bilang Yusha bin Nun. Karena dia termaktub dalam perjanjian lama dan dialah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bahkan dikhususkan dalam satu surat setelah Taurat ada surat Yosua ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia diyakini oleh seluruh ahlul kitab baik Yahudi maupun apa? Nasara. Orang Yahudi tidak beriman dengan perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah Anajil, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus. 4 Injil tentang kisah Nabi Isa alaihissalam tidak diakui oleh Yahudi karena mereka tidak beriman dengan kenabian Nabi Isa. Mereka hanya beriman dengan perjanjian apa? Lama. Dan perjanjian lama pun khilaf di kalangan mereka secara terperinci. Ada firqah-firqah dalam Yahudi tentang keimanan mereka terhadap perjanjian lama. Tapi kalau orang-orang Nasara, mereka beriman dengan seluruhnya. Paham? Mereka beriman dengan perjanjian lama dan mereka beriman dengan perjanjian apa? Baru. Mereka beriman dengan perjanjian lama dan mereka beriman dengan perjanjian baru. Karenanya Yusha bin Nun adalah nabi yang disepakati oleh Yahudi dan Nasara dan kaum muslimin. Ini nabi bukan khilaf. Ini nabi yang disepakati. Bahkan disepakati oleh kaum Yahudi maupun kaum Nasara. Karena dia termaktub dalam perjanjian lama, bahkan dalam Taurat, dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Ya. Ini semua bagian dari
Taurat ya. Taurat itu ada 5 kitab. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ulang, sudah hafal belum? Yang pertama, kitab Kejadian tentang penciptaan dan yang lainnya. Kitab Keluaran yaitu tentang keluarnya Nabi Musa dari Mesir, ya. Kemudian kitab Imamat, ya, kitab Bilangan tentang perhitungan Bani Israel, kitab Ulangan, ini kitab yang terakhir atau surat Ulangan. Jadi 5 surat itu disebut dengan apa? Taurat, ya. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah itu langsung kitab Yosua. Langsung kitab apa? Yosua. Dan kitab Yosua cukup tebal. Ya, ada Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3 sampai Yosua 24. Yosua 24. Yosua 1 ada banyak ayatnya. Yosua 1 ada 18 ayat. Yosua 2 ada 24 ayat. Yosua 3 ada 17 ayat. Yosua 4 24 ayat. Sekitar itu 24, 25 sampai Yosua 24. Berarti kisah tentang Nabi Yusha bin Nun dalam perjanjian lama lebih banyak daripada dalam hadis. Jadi literatur tentang Nabi Yusha bin Nun dalam Bible lebih banyak. Karena dia disebutkan dalam kitab Keluaran, dalam kitab Bilangan, dan dalam kitab Ulangan. Ini dalam Taurat. Saya ulangi, Taurat ada berapa kitab? 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia disebutkan dalam Keluaran ada kisah Nabi Yosua, kemudian dalam kitab Bilangan ada kisah Nabi Yosua, dan kitab Ulangan juga ada kisah Nabi Yosua. Kemudian kitab khusus setelah itu, setelah Taurat tentang sejarah, kitab Yosua yang berisi 24 bagian, masing-masing bagian ada sekitar 17, 18, 20, 24 ayat. Jadi kita bayangkan kalau kita pukul rata 20 saja ayat dalam satu bagian, ada 24 bagian, berarti ada 20 kali 24, berapa itu? 400 lebih ayat tentang Yosua. Banyak atau tidak? Banyak. Sementara kalau kita lihat literatur Islam tentang Nabi Yusha bin Nun, tidak banyak. Dalam Al-Quran hanya sedikit, demikian juga bagi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Namun kita sampaikan dahulu literatur dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Taib, kisah Yusha bin Nun dimulai dari surat Al-Kahfi ketika Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dalam surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Tatkala Nabi Musa berkata kepada muridnya, kepada pemudanya itu, kepada pembantunya. Pembantunya tersebut itulah Yusha bin Nun. Yang dimaksud dengan fatahu, pembantunya adalah Yusha bin Nun. Dalam Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, kepada pemudanya itu, kepada pembantunya, kepada muridnya, itulah fatahu siapa? Yusha bin Nun. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku akan terus berjalan, ya, meskipun bertahun-tahun sampai aku bertemu tempat pertemuan dua lautan. Aku akan terus berjalan. Di sini rihlahnya Nabi Musa untuk menuntut ilmu karena dia ingin mencari Nabi siapa? Nabi Khadir. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba. Ketika mereka sudah sampai di tempat pertemuan dua lautan, nasiya hutahuma, maka Musa dan Yusha bin Nun lupa tentang ikan. Kisahnya panjang, sudah pernah saya sampaikan. Mereka bawa bekal, kata Allah, kapan kau kehilangan ikanmu, disitulah kau akan bertemu dengan hambaku. Siapa? Khadir. Dan akhirnya ketika mereka sedang istirahat suatu tempat, tiba-tiba bekal ikan yang mereka bawa tadi tiba-tiba hidup, kemudian masuk ke lautan. Yusha bin Nun ketika itu lihat bahwasanya ikan yang bekal yang dia bawa untuk gurunya Nabi Musa alaihissalam hidup, kemudian loncat. Dia mau kasih tahu Nabi Musa, tapi Nabi Musa sedang istirahat.
Dia berpikir nanti saja saya kasih tahu. Ternyata ketika dia bangun, dia lupa untuk kasih tahu Nabi Musa sehingga mereka melanjutkan perjalanan. Padahal aturannya kapan ikan itu hilang akan ketemu siapa? Nabi Khadir. Tapi ketika hilang, dia mau kasih tahu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam sedang istirahat, dia bilang nanti aja. Mungkin adab dia murid, nanti ajalah. Ternyata ketika sudah berjalan, dia lupa. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika mereka sudah berjalan jauh melewati lokasi yang dicari, tiba-tiba Nabi Musa dibuat capek oleh Allah. Yang sebelumnya Nabi Musa nabi yang sangat kuat. Tidak capek ya. Bahkan dia meninggal dalam kondisi sangat kuat tanpa didahului sakit. Meninggal karena memang malaikat maut datang untuk cabut apa? Nyawa, bukan sakit-sakitan, enggak. Dalam kondisi kuat, dalam kondisi sehat, namun waktunya meninggal maka dia meninggal. Dan dia kuat berjalan, tiba-tiba Allah bikin dia capek karena dia sudah melewati apa? Melewati tempat yang dituju. Jadi Allah kasih halangan. Halangan tersebut ternyata ada hikmahnya supaya dia jangan terlalu jauh meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba dia capek dan dia lapar. Maka dia berkata kepada Yusha bin Nun, qala li fatahu atina ghada'ana. Mana makan siang kita? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah letih dalam perjalanan ini. Padahal sebelumnya tidak capek. Akhirnya Yusha bin Nun baru ingat, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya ketika kita tadi sempat istirahat di sebuah batu, aku lupa bahwasanya ikannya sudah apa? Loncat. Dan tidak melupakan aku kecuali syaitan, sehingga aku tidak ingat. Aku lupa untuk mengingatnya dan aku lupa untuk memberitahu engkau. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan dia pun keluar melewati jalan dengan cara yang menakjubkan. Maka Nabi Musa berkata, qala dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita cari-cari. Di mana tempat ikan tersebut hilang. Fartadda ala atharihima qasasa. Akhirnya mereka balik ke tempat ikan tersebut hilang. Disitulah mereka mendapat siapa? Nabi Khadir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian mereka berdua pun mendapati hamba kami adalah Nabi apa? Khadir. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Setelah itu Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita jelaskan dalam tafsir surat Al-Kahfi. Apakah Yusha bin Nun mengikuti perjalanan tersebut sehingga ikut belajar dari kejadian, atau dia tidak ikut, dia balik? Dia cuma mengantarkan gurunya, kemudian dia tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. Allah alam bisawab. Zahirnya Yusha bin Nun tidak ikut. Karena selanjutnya Allah berfirman tentang dua orang aja. Fantalaqa, maka mereka berdua. Allah menggunakan dhamir musanna. Itu menunjukkan dua orang. Fantalaqa, maka berjalanlah mereka berdua, maka berjalanlah mereka berdua. Kalau seandainya Yusha bin Nun ikut, Allah akan berkata fantalaqu, maka mereka. Tapi Allah berkata maka berjalanlah mereka berdua. Jadi Yusha bin Nun setelah gurunya bertemu dengan Nabi Khadir, maka dia entah dia tunggu di situ sampai gurunya selesai urusan, tapi dia tidak ikut. Ini urusan guru. Paham? Dia tidak kepo. Ini urusan apa? Guru. Adab dari Yusha bin Nun. Dan subhanallah, karena dia menuntut ilmu, akhirnya setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka dia pun yang mewariskan atau menjadi nabi setelah mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia. Taib. Bagaimana kisah Nabi Yusha bin Nun? Setelah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel keluar dari Mesir, kemudian dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka ditenggelamkan. Maka setelah itu dalam perjalanan terjadi kejadian-kejadian. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Membawa Bani Israel untuk berjihad di Palestina, untuk mengeluarkan orang-orang zalim yang ada di Palestina, kemudian mereka menempati kampung asli mereka yaitu di Palestina. Bukankah Nabi Yakub dulu tinggal di Palestina? Nabi Yakub tinggal di Palestina, kemudian dipindahkan ke Mesir oleh putranya Nabi Yusuf. Sekarang mereka diintimidasi di Mesir, akhirnya mereka ingin balik ke, Allah perintahkan untuk balik ke Palestina. Maka Allah kisahkan ya, maka Nabi Musa berkata, "Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum."
Wala tartaddu ala adabarikum fatanqalibu khasirin. Maka kata Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci. Al-ard al-muqaddasah, tanah suci maksudnya Palestina. Yang telah Allah catatkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian lari kabur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Namun mereka tidak mau jihad. Mereka tidak mau jihad. Bani Israel. Mereka berkata, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, sungguhnya di dalam kota Palestina ada orang-orang yang besar-besar dan gagah perkasa. Bagaimana kami mau menyerang melawan mereka? Mereka orang yang besar-besar, orang-orang zalim, kuat-kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar dulu. Lah, kita ini disuruh ngusir mereka, malah kau nunggu mereka keluar, ya kapan mau keluarnya? Jadi kata mereka, enggak, kita enggak mau masuk, mereka keluar dulu. Lah, ya iya makanya suruh mereka keluar baru kita masuk. Enggak, mereka keluar dulu baru kita masuk. Ya gimana mau masuk? Enggak bisa. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kita masuk. Ketika itu berkatalah kata Allah, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang menasihati mereka, motivasi mereka. Siapa dua orang tersebut? Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna. Ini dua orang soleh. Di antaranya siapa? Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna. Pakai fa. Maka kata Allah, berkatalah dua orang yang mereka termasuk orang-orang minal ladzina yakhafun. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Takut dengan hari akhirat, takut dengan hisab. An'amallahu alaihima, yang Allah berikan nikmat kepada mereka berdua berupa keyakinan, berupa ketakwaan, berupa keberanian. Kata mereka, udkhulu alaihimul bab. Ayo masuk. Kita lawan orang-orang jabbarin tersebut, orang-orang yang besar-besar yang zalim-zalim tersebut. Udkhulu alaihimul bab. Masuk pintu kemudian kita serang mereka. Fa idza dakhaltumuhu, kalau kalian bisa masuk ke pintu kota Palestina, fa innakum ghalibun, kalian pasti menang. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, dan bertawakallah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi mereka berdua motivasi, ayo kita jihad. Yang penting masuk dulu. Kalau masuk dulu, tawakal, menang. Ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha. Madamu fiha. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak bakalan masuk ke dalam kota tersebut, tidak bakalan. Selama-lamanya, abadan. Sampai selama mereka masih di situ kami enggak bakalan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kau saja perang sama Allah, kau pergi sama Allah perang, kami nunggu di sini hasilnya. Fadhal, pergi. Kau saja yang masuk sama siapa? Allah. Perang, innaha huna qa'idun, kami di sini menanti hasil perangmu bersama Allah melawan mereka. Ketika itu Nabi Musa pun dibuat jengkel oleh mereka. Ini sudah parah ya. Sudah parah. Padahal Bani Israel sudah melihat berbagai macam mukjizat. Allah sudah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa mukul tongkat kemudian laut terbelah untuk mereka. Bagaimana kemudian Nabi Musa pukul tongkat lagi, laut tertutup menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular kemudian memakan yang ular-ular yang lainnya. Mukjizat banyak. Bagaimana dipukul batu kemudian keluar air 12 keran karena mereka ada 12 apa? Suku. Bagaimana mereka berjalan kepanasan tiba-tiba ada awan yang menaungi mereka. Bagaimana turun makanan dari surga al-manna wassalwa. Banyak sekali. Banyak sekali mukjizat yang mereka lihat. Kenapa mereka tidak berpikir, gampanglah kita tawakal, biar aja tongkat ibu jadi ular terus makanin mereka, kan bisa aja. Kalau mereka mau berpikir sedikit, laut saja bisa kebuka, apa susahnya? Yang penting tawakal. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya Nabi Musa berdoa ketika itu, qala rabbi inni la amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku, yaitu Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin.
Fafruq di sini ada dua tafsiran dari al-firaq, yaitu pisahkanlah kami dan mereka dari kaum-kaum yang fasik. Ya Allah, pisahkan kami. Enggak bisa begini terus. Ini pendapat. Pendapat kedua, fafruq maksudnya adalah fahkum bainana wa bainal qaumil fasikin. Hukumlah, berikanlah hukum bagi kami dan orang fasik tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam Lailatul Qadar diputuskan seluruh takdir-takdir yang bijak ya. Intinya Nabi Musa berdoa, akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sungguhnya al-ardul muqaddasah, yaitu Palestina, haram bagi mereka. 40 tahun mereka akan tersesat, yatihuna. Sehingga masa tersesat mereka disebut dengan masa atih. Yaitu atih maknanya adalah al-hairah, masa bingung, bimbang, mau ke sana enggak bisa kembali lagi, muter-muter aja di situ. Mereka enggak bisa masuk negeri Palestina. Mereka terjebak dalam satu areal, mereka berkutat di areal tersebut dan mereka bingung. Pergi pagi-pagi sampai sore kembali lagi ke tempat yang sama. Pergi sore malam hari sampai pagi kembali lagi ke tempat yang sama, dan itu selama 40 tahun. Allah hukum mereka. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Musa bersama mereka atau tidak bersama mereka? Yang benar Nabi Musa bersama mereka dalam masa tersebut. Ya, adapun firman doa Nabi Musa, fafruq baina wa bainal qaumil fasiqin, ya pisahkanlah antara kami dengan orang fasik, maka ada beberapa tafsiran, ada yang mengatakan maksudnya pisahkan kami tatkala di akhirat kelak. Atau ada yang mengatakan pisahkan kami maksudnya meskipun dihukum tapi perasaan berbeda. Nabi Musa tetap merasa nyaman dalam kondisi tersebut, mereka dalam kondisi apa? Sulit. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya fahkum, hukumlah ya antara kami dengan mereka. Nah, akhirnya mereka masuk dalam suatu masa namanya masa atih. Yang disebut oleh para ulama artinya adalah al-hairah, yaitu kebingungan. Mereka terjebak dalam satu lokasi, yang lokasi tersebut menurut sebagian ulama seperti Ibnu Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz adalah tempat antara Mesir dan Syam. Mereka keluar dari Mesir kan? Keluar dari Mesir sebelah kiri, Syam di atas. Melewati laut apa? Merah. Lokasi tersebut antara Mesir, kalau di peta Mesir dan Syam di atas. Lokasi tersebut. Di mananya enggak tahu. Hanya saja kata para ulama, lokasi tersebut tidak besar. Dia kalau tidak salah ada yang mengatakan panjangnya 80 mil dan lebarnya 6 farsakh. Satu farsakh 3 mil, yaitu lebarnya 18 mil, panjangnya 80 mil. Jadi mereka kemana-mana mutar daerah itu aja. Tidak bisa keluar. Banyak kejadian-kejadian di situ, tapi areal mereka ya itu aja. Selama berapa tahun? 40 tahun. Nah, jadi Nabi Yusha bin Nun tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi diisyaratkan dalam beberapa ayat. Tadi kisah ketika Nabi Musa berjalan dengan muridnya siapa? Yusha bin Nun mencari Nabi Khadir. Kemudian tadi tentang dua orang yang menasihati kaumnya, ayo kita jihad. Di antaranya Yusha bin Nun. Karena mereka tidak mau jihad, akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 tahun, bimbang, bingung, muter-muter di tempat tersebut. Tidak bisa keluar selama 40 tahun. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama 40 tahun tersebut, di antara mereka ada yang mulai meninggal, ada yang mulai meninggal, dan akhirnya meninggallah Nabi Harun. Setelah itu meninggallah Nabi apa? Musa. Nabi Musa meninggal di masa tersebut. Dan setelah itu baru ketika keluar dari daerah tersebut untuk jihad kedua kali, keluarlah Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang kemudian membawa Bani Israel untuk berperang untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Baik. Banyak ulama menyatakan orang-orang yang membangkang semuanya di situ, kebanyakannya pada meninggal. Karena 40 tahun waktu lama mereka banyak yang meninggal. Sehingga muncullah generasi-generasi baru yang dilahirkan di masa itu.
Di masa 40 tahun tersebut mungkin masih umur 25, 30, mereka baru dilahirkan di masa tersebut. Mereka orang-orang baru inilah yang akan diajak untuk berjihad. Sementara bapak-bapak mereka yang kurang ajar semuanya sudah apa? Sudah tewas. Makanya kalau dalam versi Bible, Nabi Yusha bin Nun bawa mereka. Kemudian semuanya disunat oleh karena bapak-bapak mereka yang sudah sunat sebelumnya sudah tewas semua, paham? Ini yang generasi baru belum pada apa? Sunat. Makanya disuruh sunat semuanya. Dalam versi Bible, tapi dalam hadis tidak disebutkan. Hanya saja pendapat ulama bahwasanya yang disuruh berperang bersama Yusha bin Nun adalah generasi baru. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mau menjelang 40 tahun, dia mulai semangat. Dia berharap dialah yang akan menaklukkan Baitul Maqdis, Palestina. Dia berharap dia akan berjihad dan dia semangat berjihad. Maka dia persiapan. Dan Allah turunkan ayat tentang masalah ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 12, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Sungguh kami telah mengambil perjanjian Bani Israel dan kami utus dari mereka 12 naqib. 12 naqib itu 12 wakil dari 12 suku. Bani Israel berapa suku? 12. Semuanya adalah anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12. Yusuf, Binyamin dan 10 yang lainnya. Jadi dari 4 ibu ada 12 anak. Masing-masing anak itu punya suku. Sibt. Masing-masing anak punya suku. Sehingga Bani Israel ada 12 suku. Berjalan dengan waktu setiap suku banyak, setiap suku jumlahnya banyak, setiap suku jumlahnya banyak, setiap suku jumlahnya banyak. Ketika Nabi Musa ingin mengajak mereka berjihad, karena sebentar lagi masa hukuman sudah selesai. Kita akan lepas dari lokasi Atih, lokasi yang bikin bingung ini, kemudian kita menuju Palestina, kita perang. Jihad. Maka Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memilih 12 wakil dari 12 suku tersebut. Yang disebut dengan Nuqaba. Masing-masing disebut dengan naqib. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata kepada Bani Israel, aku akan bersama kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Kalau kalian mendirikan salat, membayar zakat dan beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum dan kalian menolong rasul-rasul tersebut, wa aqratumullaha qardan hasanan dan kalian bersedekah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka aku akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian yang sebelumnya. Kesalahan nenek moyang kalian yang tidak mau berjihad akan diampuni. Tapi Nabi Musa pun sudah persiapan, ternyata beliau meninggal dunia. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, itulah sebabnya dalam sebuah hadis ketika malaikat maut datang kemudian ingin mencabut nyawa Nabi Musa tidak terima. Nabi Musa pun tampar malaikat tersebut sehingga copot matanya ya. Dan malaikat maut datang menjelma dalam bentuk apa? Manusia, menjelma. Sempurna penjelmaannya ketika dipukul oleh Nabi Musa ada pengaruhnya, Ya. Maka malaikat maut kembali kepada Allah dengan berkata, "Innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut." Ya Allah, kau utus aku kepada suatu hambamu yang tidak mau mati. Tidak mau mati. Waqad qaffa aini, telah melukai mataku. Maka Allah mengembalikan mata malaikat tersebut, kata Allah, "Irji ila abdi faqul al hayatu turid." Kembalilah kepada hambaku Musa. Tanya sama dia, kau ingin hidup? Fa in kunta turidul hayat fadha yadaka ala matni thaurin fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanah. Maka malaikat tersebut balik kepada Nabi Musa. Kau ingin hidup wahai Musa? Kau ingin hidup berapa lama? Taruh tanganmu di bulunya saur, sapi atau apa satunya lagi? Banteng ya. Taruh tanganmu. Setiap rambutnya sapi atau banteng di bawah tanganmu, maka itu akan menjadi satu rambut 1 tahun. Satu rambut 1 tahun. Kira-kira kalau Nabi Musa taruh tangannya di atas sapi, kira-kira ada berapa bulu di bawahnya? Banyak, mungkin ratusan, ya enggak? Satu begini banyak, rambut banyak. Ini kalau taruh begini aja berapa rambut di bawah ini? Banyak ya. Coba antum hitung, banyak. Banyak. Satu gini banyak. Apalagi bulu-bulu sapi yang mungkin kecil-kecil, banyak. Kau ingin hidup, hiduplah selama ini. Setiap rambut mewakili 1 tahun.
Kemudian Nabi Musa bertanya, "Tsumma, kemudian setelah itu apa?" Kemudian mati setelah itu. Kata Nabi Musa, lebih baik sekarang. Terus kalau akhirnya juga bakalan mati, lebih baik apa? Sekarang. Maka Nabi Musa setelah itu berdoa. Ini dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah. Maka Nabi Musa berdoa, "Rabbi amitni minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin." Ya Allah, matikanlah aku di lokasi dekat dengan Baitul Maqdis, dengan Palestina. Seukuran batu dilempar. Jadi memang Nabi Musa belum bisa masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis karena dia masih dalam 40 tahun tersebut. Makanya Nabi Musa minta, meskipun saya enggak keluar dari lokasi ini, tapi dekatkanlah kuburanku. Dekatlah kuburanku, yaitu kalau dari batasan Palestina orang lempar batu, sejauh-jauhnya itulah kuburanku, yaitu dekat dengan apa? Palestina. Dia rindu ingin kembali ke, rindu ingin pergi ke Palestina. Kata Ibnu Katsir, inilah sebabnya ketika malaikat maut datang, dia pikir dia akan menaklukkan Palestina, makanya dia hantam apa? Ini saya lagi diperintah untuk jihad, kau datang-datang mau cabut nyawaku. Dia marah. Ternyata waktunya meninggal dunia. Ternyata yang akan menaklukkan Baitul Maqdis adalah muridnya Yusha bin Nun. Ini kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Nihayah, seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ingin menaklukkan negeri Syam dan dia berangkat pada tahun 9 Hijriah dalam perang Tabuk, ternyata musuh tidak ada, dia balik lagi. Kemudian tahun 10 Hijriah dia berhaji, pada tahun 11 Hijriah beliau mengirim pasukan Usamah sebagai pasukan Tali'ah, yaitu pasukan pembuka, dengan harapan Nabi setelah itu Nabi yang akan berangkat. Ternyata Nabi sakit dan meninggal apa? Dunia. Ternyata bukan dia yang menaklukkan negeri Syam, ternyata murid-muridnya setelah itu, Abu Bakar dan siapa? Umar. Faham? Mirip seperti Nabi Musa alaihissalam yang ingin menaklukkan Baitul Maqdis namun tidak berhasil. Ternyata Allah mentakdirkan dia meninggal di masa At-Tih tersebut. Akhirnya yang menaklukkanlah muridnya Yusha bin Nun. Maka setelah itu baru kita lanjut pada kisah Yusha bin Nun. Maka akhirnya Yusha bin Nun yang menjalankan tugas jihad. Setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, Nabi Harun meninggal. Sebutkan Nabi Harun meninggal dunia dulu, baru kemudian Nabi Musa. Setelah itu semua meninggal, maka puluhan ribu anak keturunan Bani Israel yang masih hidup, yang masih muda-muda ketika itu, yang tua-tua yang dulu tidak mau jihad, semuanya sudah mati. Maka dibawa oleh Yusha bin Nun untuk berjihad mengalahkan kaum Jabbarin yang ada di Palestina. Dan disebutlah kisahnya dalam hadis Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi Yusha bin Nun bukan sekedar Nabi, dia adalah seorang mujahid. Dia seorang mujahid yang berperang dari Bani Israel, Nabi Bani Israel yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keberanian, dengan kehebatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sesuatu yang istimewa, yaitu matahari tertahan untuk dia. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layali yasara ila Baitul Maqdis." Sungguhnya matahari tidak ditahan kepada seorang pun kecuali kepada Yusha bin Nun di hari-hari ketika dia berjalan menuju Baitul Maqdis. Ya, ketika dia berjalan menuju Baitul Maqdis, maka matahari sempat ditahan. Ketika dia akan berperang, dia bilang, matahari berhenti dulu, saya ingin apa? Perang. Dan ini dijelaskan lebih tegas dalam hadis yang panjang ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang Yusha bin Nun. Saya bacakan bagaimana jihadnya Yusha bin Nun. Kata Nabi SAW, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Berangkat jihad seorang nabi dari kalangan para nabi, yaitu Yusha bin Nun. Faqala liqaumihi, ketika akan berangkat berjihad dia berkata, "La yattabi'uni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha." Tidak boleh ada yang ikut kepadaku, tidak boleh ada yang ikut aku, seorang yang dia baru menikah dan dia ingin menggauli istrinya. Tidak usah ikut perang. Yang baru nikah, tidak usah ikut perang. Walamma yabni, dan dia belum gauli. Wala akharu qad bana bunyanan walamma yarfa suqufaha. Dan demikian juga ada orang yang baru bangun bangunan, sudah hampir jadi, tinggal pasang atapnya, dia mau masang atapnya, tidak usah ikut perang. Tidak usah.
Kenapa? Pasti pikirannya sibuk mikir apa? Atap. Wala akhar qad ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa muntadhiru wiladiha. Demikian juga jangan seorang yang sudah membeli kambing-kambing yang bunting akan melahirkan atau onta-onta yang akan melahirkan, dia sedang menunggu kelahiran anak-anak onta atau anak kambing tersebut. Kata para ulama, Yusha bin Nun dengan strateginya dia ingin yang ikut perang sama dia orang-orang yang tidak sibuk mikirin kerjaan. Satu mikirin istri, sudah mau malam pertama ditunda malam pertama. Nggak jadi. Karena sebentar lagi dia gauli baru nikah, mau gue tadi suruh perang. Kata Nabi Yusha, enggak usah. Yang seperti ini enggak usah ikut. Yang satu sudah bangun rumah tinggal pasang atap, kalau disuruh perang nanti mikir apa? Atap. Nggak bisa, orang perang kayak gini konsentrasi terganggu. Harus yang benar-benar apa? Tulus. Yang satu lagi sudah beli onta bunting tinggal nunggu melahirkan, kemudian disuruh jihad, pikirannya pasti ke onta. Manusia tidak bisa menghukum hatinya terikat dengan dunia. Mau dibilang mau khusyuk, hatinya terikat dengan dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika orang lagi lapar, ada tiba makanan, jangan sholat. Makan dulu ya. Karena hatinya akan teringat dengan apa? Makanan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan enggak kehabisan. Kalau lapar. Tapi kalau enggak lapar enggak ada masalah. Karena tidak mengganggu apa? Konsentrasi. Tapi kalau sudah lapar, hati ini kita enggak bisa atur hati ini. Susah mengatur hati ya. Apalagi hati orang lain. Jadi enggak usah ikut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusha ingin yang berjihad adalah orang-orang yang konsen. Akhirnya berangkat bersama dia orang-orang yang tidak punya urusan duniawi. Fagoza, maka berangkatlah dia. Fa'adana lil qaryati hina salatil asr. Kemudian sudah tiba dekat daerah yang dia perang. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau versi Bible daerah tersebut yaitu Ariha atau mereka sebut dengan di Bible disebut Yerikho. Dalam hadis dalam bahasa Arab Ariha ya. Yerikho. Tapi yang benar yang dimaksud adalah Baitul Maqdis kata Ibnu Katsir. Tatkala mereka sudah dekat dengan Baitul Maqdis dan dia sudah dekatkan pasukannya menuju Baitul Maqdis, tiba-tiba sudah waktu sholat asar atau mendekati sholat asar, atau qariban min dzalik. Dan aturan perang sampai maghrib. Kalau sudah maghrib selesai. Ya. Udah maghrib gelap tidak jadi perang. Dan ini bahaya kalau ternyata tidak selesai maghrib, musuh bisa lebih persiapan, bisa panggil apa? Bantuan untuk segera membantu pasukan mereka dan akan mempersulit peperangan keesokan harinya. Maka Nabi Yusha bin Nun ingin perang selesai saat ini juga, jangan sampai malam. Pokoknya sebelum malam sudah apa? Selesai. Ada yang mengatakan perang tersebut ketika hari Jumat sore. Kalau sudah malam masuk hari Sabtu dilarang untuk berperang. Ada pendapat demikian, namun tidak tersebut dalam literatur kita ya. Tapi intinya Nabi Yusha bin Nun alaihissalam ingin perang selesai sebelum apa? Maghrib. Maka dia berkata kepada matahari. Faqala li syams, dia berkata kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Kita sama-sama diperintah. Engkau diperintahkan jalan, aku diperintahkan apa? Jihad. Allahumma ihbisha alayya syai'an. Ya Allah, tahanlah matahari secukupnya agar aku bisa apa? Berjihad. Tahanlah matahari. Fahubisat alaihi, maka matahari berhenti. Ada yang mengatakan tidak berhenti tapi berjalannya lambat. Berjalannya apa? Lambat. Ini urusan Tuhan, bukan urusan apa? Antum. Antum percaya aja ya. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Ya sudah. Nanti kalau hari kiamat terbit dari barat bisa atau tidak? Bisa. Ya sudah. Percaya aja. Jangan terlalu pakai apa? Logika, sementara IQ kita rendah ya. Sudah, pokoknya Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa. Maka matahari tersebut ditahan bisa jadi berhenti, bisa jadi lambat ya, bisa jadi lambat. Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah akhirnya memenangkan Nabi Yusha bin Nun. Setelah dia menang, fajama'u ma ghanimu, maka dia pun kumpulkan ghanimah seluruhnya. Harta rampasan perang. Dan kita tahu harta rampasan perang tidak halal bagi nabi-nabi sebelumnya, hanya halal bagi umat ini. Kata Nabi SAW, u'titu khamsan lam yu'ta ahadun min qabliya'i minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun
lam yu'taha ahadun minal anbiya'i qabli. Yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan 5 perkara tersebut. Itu keistimewaan Nabi SAW. Di antaranya uhillat liyal gonaimu. Adapun di antaranya adalah gonimah halal bagiku. Adapun nabi-nabi terdahulu gonimah tidak halal. Terus bagaimana? Kalau ada gonimah dikumpulkan kemudian datang api dari langit melahap, membakar gonimah tersebut. Berarti gonimahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang api membakar gonimah tersebut. Nah, ketika mereka menang, fajama'u ma ghanimu, maka mereka kumpulkan gonimah. Nabi Yusha' bin Nun bilang kumpulkan gonimah. Harta berlimpah ruah dimiliki oleh Jabbarin tersebut. Fa aqbalatin nar lita'kulahu, tiba-tiba datang api dari langit ingin melahap gonimah tersebut. Fa abat an tat'amahu, tiba-tiba api tersebut balik, enggak jadi makan. Enggak jadi melahap gonimah tersebut. Maka Yusha' bin Nun tahu ini masalah. Fikum gulul, ini ada harta yang digelapkan. Ayo, ngaku. Siapa yang sembunyikan harta? Ada harta yang disembunyikan. Fal yubayyi'ni, ini tidak tahu ilmu gaib. Tapi api tidak jadi makan menunjukkan ada harta yang digelapkan, disembunyikan. Tidak semua ghanimah diletakkan. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Sekarang kita ada 12 kabilah. Setiap kabilah diwakili 1 orang. Baiat sama saya. Kabilah ini, kemudian akhirnya membaiat. Fabaya'uhu, semua baiat Nabi Yusha' bin Nun. Falasiqat yadu rajulin biyadihi. Tiba-tiba ada salah satu wakil kabilah tangannya nempel. Kabilahmu ini yang nyolong ini. Nempel. Enggak bisa dilepas. Ini. Ada dari kabilahmu yang nyolong. Wa qala fikumul gulul. Ada di kabilah kalian orang yang menggelapkan harta rampasan perang. Fal tubayyi'ni qabilatuka. Seluruh kabilahmu suruh baiat aku. Fabaya'athu, semua satu-satu kemudian apa? Baiat. Falasiqat biyadi rajulaini aw salasah. Tiba-tiba di antara satu kabilah tersebut ada 2 orang atau 3 orang yang tangannya ketempel. Qala fikumul gulul. Kalian telah nyolong. Antum ghalaltum, kalian telah menggelapkan harta, menyembunyikan harta rampasan perang. Qala, akhirnya mereka pun fa akhraju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahab. Mereka keluarkan emas, ternyata ada emas gembolan bongkahan emas sebesar kepala sapi. Banyak atau sedikit? Banyak, kepala sapi segini. Berapa kilo kira-kira? Oh, kalau punya udah masyaallah. Banyak. Qala fa wada'uhu fil mal wa huwa bis-sa'id. Kemudian diletakkan di dataran, dicampurkan dengan harta rampasan perang yang lain. Fa aqbalatin naru fa akalathu, maka datang api kemudian melahap ghanimah tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahlin min qablina. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, kisah Nabi Yusha' bin Nun, bahwasanya ghanimah tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelum kita. Dzalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ra'a dha'fana wa ajzana fatayyabaha lana. Karena Allah telah melihat kita lemah, tidak seperti orang dulu, kuat-kuat, hebat-hebat. Kita lemah, kita enggak kuat, tidak mampu, maka Allah halalkan ghanimah buat kita. Ini kisah tentang Nabi Yusha' bin Nun. Intinya beliaulah orang yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis, ya. Dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menahan matahari untuk beliau. Ditahan matahari untuk beliau agar beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Taib. Setelah itu mereka masuk. Maka Allah ceritakan kisahnya lagi dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Baqarah selanjutnya. Setelah mereka menang dengan begitu bangganya, kata Allah, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ketika diperintahkan kepada mereka, yaitu kepada pengikut Bani Israel, pengikut siapa? Yusha' bin Nun. Masuklah kalian ke dalam negeri tersebut, maksudnya Baitul Maqdis, maksudnya Palestina. Makanlah yang ada di negeri tersebut yang kalian suka, silakan. Makan buah-buahan Palestina terkenal buah-buahnya, kemudian rindangnya ada watin wazaitun, ya, banyak. Nah. Kemudian kata Allah, wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian dalam kondisi sujud, maksudnya ruku. Dalam kondisi apa? Ruku. Jadi masuk pintu gerbang dalam kondisi ruku menunjukkan ketundukan. Bersyukur sama Allah, menunjukkan ketundukan. Wa qulu hittatun, sambil berkata, ya Rabbana
ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Jadi masuk dalam kondisi apa? Ruku sambil beristighfar. Hittah maksudnya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Naghfir lakum khotoyakum, maka niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsin, bahkan kami akan tambah kepada orang yang berbuat baik. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka kurang ajar. Mereka kurang ajar. Kata Allah, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka akhirnya mereka rubah perkataan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak mengatakan hittah, mereka mengatakan hintah, hintah, gandum, gandum. Dan mereka tidak rukuk, malah mereka ngesot. Tahu ngesot enggak? Ngesot jalan pakai pantat. Jadi mereka jalan pakai gandum, gandum, kurang ajar. Sudah menang tinggal masuk tuh masih. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Apakah Nabi sombong bangga? Tidak. Nabi naik ontanya dengan menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya mengenai pelana ontanya. Tidak, gitu. Mana yang ngusir saya 8 tahun lalu? Mana? Mana? Sini semua. Saya kasih pelajaran. Enggak. Nabi tidak begitu. Saatnya Nabi untuk bangga kalau mau bangga. Saatnya Nabi SAW kalau mau sombong, saatnya sombong. Beliau diusir 8 tahun lalu dari kota Mekah. 8 tahun kemudian beliau datang menaklukkan kota Mekah. Beliau tidak sombong. Beliau masuk dengan onta beliau, kemudian menundukkan kepala beliau sampai jenggot beliau hampir mengenai pelana beliau. Setelah itu beliau salat 8 rakaat. Salat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha. Maka sebagian sahabat, sebagian salaf ketika menaklukkan satu tempat mereka salat 8 rakaat syukur kepada Allah. Nah, Bani Israel pun disuruh demikian. Kalian menang, yang menangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bikin kalian menang. Maka masuklah cuma sebentar aja, misalnya masuk pintu dengan kondisi apa? Agak bungkuk. Sambil bilang, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Kan mudah, susah atau mudah? Tapi mereka kurang ajar. Mereka ngesot, santai gini. Terus mereka rubah, mereka mengatakan hintah, hintah, gandum, gandum ya. Dalam riwayat, fadakhalu, kata Rasulullah SAW, fadakhalul baba yazhafuna ala astahihim. Mereka masuk pintu tersebut dengan menggeret pantat mereka. Astah maksudnya adalah dubur-dubur mereka, yaitu pantat mereka. Wa qalu habbatan fi sya'rah. Habbatan fi sya'rah, yaitu gandum di atas sebuah dalam riwayat habbatan fi syair, yaitu gandum-gandum. Ada yang mengatakan mereka ngejek. Mereka ngejek. Sebagian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ini, dia berkata mereka berbicara dengan bahasa Ibrani yang bunyinya hutti simqatha azbah mazbah. Paham? Saya juga enggak paham. Bahasa Ibrani kira-kira gitu. Saya tulisannya pakai bahasa Arab tapi bunyinya bahasa Ibrani yang artinya habbatu hittantin hamra mathqubatun fiha sya'ratun sauda. Ini mereka ucapkan kata tersebut, maksudnya mereka bilang, ya Allah, berikanlah kepada kami satu butir gandum merah yang ada lobangnya dan di lobangnya ada rambutnya. Mereka ngejek. Apa maksudnya? Minta biji gandum ada lobangnya, ada rambutnya. Jadi mereka ngejek. Akhirnya fa arsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadhlimun. Maka kami kirim azab dari langit karena mereka berbuat zalim.